Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian, Bapak Ibu? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali lagi dengan saya yaitu Zainul Arif Eskom Mkom. Pada video pembelajaran kali ini saya akan berbagi tentang salah satu software yang nantinya digunakan untuk pengembangan Entity Relationship Diagram, yaitu di Oracle SQL Developer Data Modeler. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, nanti kurang lebih sekitar setengah jam lah, nanti saya akan menyampaikan tentang materi ini plus dengan simulasinya. Dan insya Allah mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita langsung mengikuti materi pada pembelajaran kali ini. Nah, di layar sudah tampil. Sedikit saya mengulas kembali bahwa untuk platform yang saya gunakan yaitu menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler sebagai tools-nya. Kemudian untuk pembelajarannya saya menggunakan Oracle Academy, sehingga mudah-mudahan ini menjadi salah satu kurikulum yang nantinya berstandar internasional, bisa digunakan oleh Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian untuk pembelajaran yang lebih up to date. Baik, kita masuk ke dalam materi yaitu di Database Foundation 41, di mana nanti pada video pembelajaran kali ini saya akan memperkenalkan Oracle SQL Developer Data Modeler sebagai tools untuk pengembangan ERD. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini? Yang pertama, kita akan menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler untuk membuat, yang pertama yaitu membuat entitas, atribut, kemudian unique ID atau primary key di sini dengan opsionalitas dan kardinalitas yang benar. Kemudian entitas supertype dan subtype, hubungan busur, hierarki, paralel, dan berulang atau yang kita sebut sebagai hubungan rekursif gitu ya. Nah, ini tujuan di pembelajaran di materi kita di DFU 41 atau Database Foundation 41 Oracle SQL Developer Data Modeler. Baik, Bapak Ibu, kita sebagai pengantar, nanti apa sih sebenarnya Oracle SQL Developer Data Modeler itu? Nah, Oracle SQL Developer Data Modeler menawarkan berbagai kemampuan pemodelan data dan database sehingga kita dapat yang pertama mencatat aturan dan informasi bisnis, membuat model proses logis, relasional, dan model fisik, kemudian menyimpan informasi metadata dalam bentuk file XML, kemudian yang terakhir mensinkronkan model relasional dengan kamus data. Nah, ini adalah satu pengantar di mana software ini menawarkan berbagai macam kelebihan, di antaranya nanti kita bisa membuat model logis ya. Kemudian selain itu setelah model logis sudah terbentuk, kemudian model relasionalnya akan secara otomatis nanti bisa terkonvert ya. Jadi begitu model logisnya sudah jadi, nah otomatis nanti model relasionalnya bisa langsung kita convert menggunakan tools SQL, Oracle SQL Developer Data Modeler. Jadi saya sudah sangat expert sekali ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan melihat contoh antarmuka ataupun sekilas tentang software ini. Ini tampilan awal ya, tampilan awal atau antarmuka Oracle SQL Developer Data Modeler. Ini contohnya seperti ini, seperti software-software yang lain ya Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa sekalian. Ada object browser, kemudian di sini ada ada jendela tampilan, ya, kemudian ada navigator. Nah, navigator ini nanti fungsinya ketika
apa namanya IRD yang kita buat ternyata kompleks ya, banyak entitasnya, kemudian banyak atributnya, sehingga kita mempermudahnya menggunakan aplikator ini. Nah, ini adalah contoh antarmukanya. Nanti kita demo langsung di tahapan-tahapan ketika membangun diagram hubungan entitas. Baik, kita lanjutkan di sini. Selanjutnya kita akan membangun IRD dengan menggunakan tools Oracle SQL Developer Data Modeler. Yang pertama, tentu saja sebelumnya ini ada materi sebelumnya ya di apa namanya materi entity relationship diagramnya. Karena konsepnya sudah kita bahas sebelumnya, maka setelah kita mengidentifikasi entitas, mengidentifikasi atribut, kemudian sampai dengan hubungannya, kita terapkan dengan membangun IRD itu menggunakan tools Oracle SQL Developer Data Modeler ini. Begitu ya intinya ya teman-teman. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama yaitu kita membuat entitas. Jadi yang pertama nanti kita buat entitas. Jadi ketika proses identifikasi sudah berjalan, ya sudah tahu dalam studi kasus, misalkan kita sudah tahu entitasnya A, B, C, dan seterusnya, kemudian atributnya juga kita sudah kenal A, B, C, dan seterusnya, baru kita buat entitas itu menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler ini. Nah, setelah itu baru kita melangkah kepada poin B, yaitu menambahkan atribut dan unique ID. Nah, unique ID di sini adalah sebagai primary ID atau istilahnya primary key, gitu ya. Kemudian menentukan hubungan antara entitas, kemudian yang terakhir yang keempat yaitu menetapkan sumber dan target hubungan. Kita nanti akan menentukan mana yang jadi resource dan mana yang jadi target, seperti itu. Baik, untuk mempermudah kita pada saat mengimplementasikan membangun IRD ini menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler, kita ada skenario kasus yang mungkin bisa menjadi gambaran kita ketika membangun IRD ini menggunakan tools Oracle SQL Developer Data Modeler ini. Baik, Bapak Ibu kita bisa lihat teman-teman sekalian di sini ada skenario kasus, ada fakultas ya, di mana ini sebagai aktor ya, fakultas sebagai aktor, kemudian siswanya juga sebagai aktor. Nah, apa yang diinginkan oleh fakulti ini, ya, fakultas ini, di situ menyampaikan bahwa saya ingin Anda membuat database pustaka ya, sederhana untuk mengelola jumlah buku, referensi. Kemudian sebagai langkah pertama, bisakah Anda membangun model logisnya menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler yang telah kami install di mesin siswa kami. Jadi dari fakulti ini pengen dibuatkan satu model logis untuk sistem pustaka, gitu ya, database pustakanya. Kemudian dari siswa dengan senang hati saya akan mulai dengan identifikasi entitas dan atribut yang nanti terbentuk. Ya, setelah itu baru diimplementasikan menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler untuk membangun data logisnya. Nah, setelah skenario kasus ini sudah jadi, ya, dari siswa sudah mengidentifikasi, kita bisa melihat kira-kira entitas apa saja yang terbentuk dari database pustaka. Nah, database pustakanya kira-kira ya, karena itu proses identifikasi. Untuk ideal dalam arti sebuah sistem yang bagus, yang besar gitu ya, ya mungkin entitas ini kurang kompleks. Tapi karena ini sifatnya adalah untuk educate ya, sehingga skenario kasus identifikasi entitasnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada entitas penulis, ada entitas buku, ada entitas penerbit, ada entitas anggota atau member ya, kemudian ada entitas transaksi buku. Jadi kalau kita lihat di sebuah pustaka itu ya transaction-nya ya berarti antara minjam dan pengembalian sebuah buku. Nah, yang dipinjam apa? Yang buku. Kemudian siapa yang minjam? Yang minjam adalah member. Adapun kayak misalkan penulis, kemudian penerbit, itu adalah breakdown dari buku. Ketika memang buku itu perlu adanya klasifikasi berdasarkan penerbit, kemudian buku itu diklasifikasi berdasarkan penulis, maka harus muncul entitas baru, yaitu entitas penulis dan entitas penerbit, seperti itu. Baik, setelah
identifikasi ini selesai, baru kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu membangun diagram hubungan entitas menggunakan tools Oracle SQL Developer Data Modeler. Nah, ini nanti sudah lebih ke arah ya, bagaimana kita itu nanti menggunakan tools ini. Jadi selanjutnya nanti di tahapan berikutnya, yaitu kita akan langsung masuk ke softwarenya. Jadi akan langsung mengimplementasikan software dari Oracle SQL Developer Data Modeler. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama yaitu membangun diagram hubungan entitas. Arahkan ke tab logical, kemudian buat entitas, tambahkan atribut ke entitas, tetapkan pengenal unik, kemudian tentukan hubungan antar entitas. Jadi idealnya ya paling nggak seperti ini untuk sampai ke bagaimana kita menyusun sebuah ERD menggunakan tools Oracle SQL Developer Data Modeler. Walaupun nanti ada tambahan bagaimana menentukan entitas yang menjadi subtype, kemudian yang menjadi supertype, itu sebagai opsional ya, ketika memang identifikasi entitasnya itu sudah kompleks dan di situ perlu adanya tambahan entitas yang menjadi supertype, kemudian ada yang menjadi subtype. Walaupun nanti mungkin sedikit demo ya di sini tidak begitu menyeluruh, akan tetapi di slide-nya sudah akan saya sampaikan nanti sampai dengan hubungan paralel, kemudian sampai dengan rekursif. Baik, kita lihat di sini untuk tahapan yang pertama ya. Jadi kita langsung masuk ke langkah pertama. Langkah pertama yaitu kita mengarah ke tab logical ya, tab logical. Langkah pertama dalam membangun ERD di Oracle SQL Developer Data Modeler. Untuk klik tab logical, kemudian perhatikan bahwa bilah alat akan berubah untuk menampilkan alat secara khusus agar dapat digunakan dengan ERD. Jadi nanti properti ini ya itu akan menyesuaikan ya, akan menyesuaikan dari tools yang kita pilih. Sehingga kalau misalkan kita tab logical nanti propertinya akan berubah, itu kan. Kemudian ketika kita pindah lagi ke misalkan relational model ya, nanti propertinya atau alat toolsnya dan berubah juga. Nah, kita lihat di sini kemudian jika tab logical ini tidak muncul, maka tinggal diklik kanan di logical model, di browse, kemudian pilih show, gitu ya. Oke, kita lihat di sini mengikuti tahapan yang pertama. Kita ikuti dulu tahapan yang pertama. Saya akan mencoba untuk membuka softwarenya ya teman-teman ya. Softwarenya akan saya tampilkan terlebih dahulu. Softwarenya kita menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler yang sudah saya install dan sudah saya download. Oke, nah kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, kita tadi masuk ke tahapan awal yaitu ini arahkan ke tab logical. Ini tab logical itu yang sebelah sini ya. Kemudian di sini ada tab relasional, tab logical, relasional, ada welcome page. Nah, dari tab logical dan relasional ini yang nanti akan kita melihat ada proses converse atau proses mengubah dari data logis ke data relasional. Nah, tahapannya di materi selanjutnya tentu saja ya. Nah, di sini ada tabel engineer to relational model. Jadi yang pertama kita bikin logical dulu. Setelah logical jadi, baru nanti kita arahkan atau convert ke tabel relasional, ke model relasional secara otomatis nanti menggunakan engineer to relational model. Atau dibalik, misalkan yang tadinya relational model kemudian dijadikan logical model, itu juga bisa. Nanti bisa dikembalikan lagi seperti itu. Oke, selanjutnya tadi kita diarahkan ke tab logical ya. Ketika ini di bagian object browser itu sudah muncul logical model. Di logical model ini nanti propertinya akan menyesuaikan. Ada select, ada new entity, ada new view, kemudian ada relation ya. Di sini relation itu ada yang many to many relation, kemudian one to many relation, kemudian one to many relation identifying, kemudian ada one to one relation,
Kemudian ada new type substitution. Jadi properti ini itu sudah menyesuaikan dari logical model. Baik, selanjutnya langkah apa yang harus kita lakukan di sini? Tentu saja kita akan melihat di materi ya, di materi yang sebelumnya tadi kita lihat. Oke, selanjutnya apa di situ? Setelah kita masuk ke tab logical model ya, kita masuk ke langkah kedua ya, masuk ke langkah kedua, yaitu membuat entitas. Nah, membuat entitas di sini nanti langkah-langkahnya adalah bilah alat ya, pada bilah alat ini klik new entity, kemudian klik dimanapun pada ruang putih panel logical. Jadi nanti pada panel logical kita klik di situ, kemudian pada jendela entity property akan muncul ini yang disebut jendela entity seperti ini ya. Jadi ada properties ya, jendela entity properties. Kemudian ada di bagian jendela entity properties ini ya, nanti kita akan masukkan apa nama entitasnya. Contoh di sini adalah book ya. Nanti kita mencoba sesuai dengan materi. Kemudian jangan tutup jendela setelah Anda memasukkan nama entitas. Oke, kita lihat dan kita coba membuat entitas sesuai dengan langkah-langkah di kedua ini ya, teman-teman ya. Baik, kita lihat di sini. Oke, nah pada di tab logical ini kita masuk pilih ya, tadi kita pilih new entity ya teman-teman, ini new entity. Kemudian kita drag ya, atau drag and drop di sini di bagian kosong logical modelnya di sini, di tab logical ini kita drag seperti ini boleh. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian nanti akan muncul entity properties seperti ini. Entity propertiesnya mana? Tampil nggak ya? Nggak tampil ya. Nah, di entity properties ini akan tampil entity properties. Setelah entity properties ini muncul, baru kita tampilkan nama. Kita kasih nama book ya. Setelah kasih nama book, jangan di close dulu ya, jangan di close dulu. Baru nanti kita pindah ke atribut ya. Kita pindah ke langkah selanjutnya ya. Setelah muncul ini kita pindah ke langkah selanjutnya. Apa di langkah selanjutnya? Yaitu kita masuk ke langkah ketiga ya di sini, yaitu menambahkan atribut, teman-teman. Nanti menambahkan atribut. Atributnya di sini kita lihat di situ ada book ID, kemudian ada title, ada apa namanya, publisher ID ya, kemudian ada author ID. Di sini contohnya seperti ini. Pada atribut navigator ini di jendela entity property tadi yang belum kita close, kita tambahkan ya di sini tahapan yang kedua, yaitu yang di B, yaitu tambahkan, kita klik icon add, kemudian kita kasih name atributnya, kemudian kita kasih tipenya tentu saja logical ya, nanti ya di sini sudah ada ketentuan, jadi pilihnya logical. Kemudian kita pilih yang E, yaitu masukkan ukuran atribut panjangnya. Sebagai contoh misalkan book ID berapa panjang untuk barcode-nya, misalkan sampai 20 karakter misalkan, boleh seperti itu. Kemudian masukkan ukuran atribut tadi sudah. Jika atribut wajib diisi, maka centang yang bagian mandatory. Jadi ini mandatory. Baru klik OK gitu ya. Kita coba di bagian atribut tadi kita tambahkan. Di bagian atribut tadi kita tambahkan. Jadi kita tambah add ya. Di situ ada book ID, ya, book ID. Pilih logical, misalkan book ID integer ya kan. Terus mandatory ya. Kita pilih mandatory dulu. Karena nanti penentuan untuk unique ID ada sendiri tahapannya biar tidak bingung ya. Kemudian ada title kita pilih varchar, panjangnya misalkan sampai 200 karakter. Ya. Tadi yang title 200, ini juga mandatory. Kemudian nanti di situ ada tadi publisher ID ya,
Publisher ID. Publisher ID ini tentu saja logikal karena nanti untuk relasi ini juga mandatory. Publisher ID kemudian author ID. Author ID. Ini logikal juga. Dan tipenya integer ini mandatory. Setelah itu baru oke. Nah, nanti akan tampil seperti ini, teman-teman. Nah, untuk identifikasi kalau ini sudah apa namanya sudah selesai, maka kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ngapain ya setelah ini? Oke, kita lihat di slide berikutnya. Yaitu masih di langkah ketiga ya, masih di langkah ketiga teman-teman. Nah, meskipun data type tidak diperlukan dalam model logis, data type ini tidak akan tampil pada IR. Jadi ketika preferred ini belum muncul, nanti teman-teman bisa melihat di bagian atau di langkah ketiga ini. Yaitu kita klik di tools preference ya, data modeler, kemudian pilih model ya. Kemudian nanti kita pilih jenis atau yang sekiranya sering dipakai ya untuk tipe datanya. Ya, saya akan simulasikan ketika pada saat preferred itu tidak muncul di dalam Oracle SQL Developer Data kita ya. Jadi kita masuk ke tools kemudian preference ya. Nanti di situ akan nampil di bagian data modeler, kemudian pilih model, nah di situ akan muncul data modeler tadi. Nah, jadi intinya di menu tools gitu ya teman-teman ya. Menu tools, kemudian nanti ada preference. Nah, ikuti saja petunjuk yang sudah aja, saya rasa ini sudah detail sekali. Sehingga teman-teman bisa mengikutinya dengan apa namanya dengan terarah ya, jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga tadi ya, ini untuk preferred. Sorry, ini yang intinya di bagian preferred ini yang tadi menambah tool reference-nya. Nah, di langkah keempat, baru nanti kita menentukan unique ID atau primary key. Unique ID nanti tentu saja di bagian jendela properti tadi di sini, ya, itu sudah ada apa namanya checkbox ya, checkbox di sini primary UID. Jadi kalau primary UID ini diconteng, maka otomatis di bagian mandatory ini akan mengikuti. Sebagaimana yang saya tuliskan di sini, atribut yang Anda tetapkan sebagai unique ID primer juga ditambahkan ke wajib secara otomatis. Artinya, ketika kita menentukan sebuah atribut itu menjadi satu primary ID, maka otomatis ya wajib diisi gitu loh. Nggak mungkin dia sebagai primary kemudian kok tidak diisi. Ini kan keterlaluan bahasanya gitu ya. Nah, sehingga ketika unique ID ini sudah ditetapkan, maka mandatorinya itu akan secara otomatis dan dia akan disable, artinya tidak bisa dirubah lagi. Ya wajib, hukumnya wajib seperti itu harus diisi. Nah, selanjutnya di sini kemudian kita menentukan unique ID utama dan sekunder. Nah, unique ID utama sekunder ini opsional ya teman-teman, artinya boleh ada, boleh tidak juga. Nah, bagaimana caranya? Nanti di bagian apa namanya di unique attributes ya di entity properties nanti ada di unique identifier ya, nanti tinggal ditambahkan saja di bagian apa namanya unique ID ya yang sifatnya sekunder. Kalau primary tadi jelas book ID itu sebagai primer gitu ya. Kemudian yang sifatnya sekunder contohnya apa di sini? Misalkan kita menentukan title ya, boleh. Tapi kan rata-rata kadang judul itu juga dia tidak unik, artinya ada buku yang memang judulnya hampir-hampir mirip misalnya seperti itu. Maka tidak bisa kita jadikan sebagai unique ID sekunder. Nah, yang jadi unique ID sekunder nanti di sini kita bisa menentukan seperti publisher ID atau author ID. Caranya seperti tahapan yang sudah ada. Ini karena opsional, jadi saya skip saja untuk di simulasi di softwarenya ya. Ini masih tadi di apa namanya unique ID sekunder dan primer ya. Jadi nanti tinggal di
apa namanya, diarahkan ke bagian navigatornya saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kelima. Ya, langkah yang kelima ini yang akan kita tentukan adalah hubungan antar entitas. Kita coba dulu yang akan menjadi hubungan entitas ini publisher ya. Di sini nanti kita harus buat satu apa namanya satu entitas baru yaitu publisher ya. Nah, dari hubungan entitas ini, teman-teman, di situ sudah terlihat bahwa ada beberapa jenis hubungan antar entitas. Yang pertama one to one atau satu ke satu. Ada one to many, satu ke banyak. Kemudian ada one to many yang identifikasinya itu adalah ke paralel. Kemudian ada many to many. Sehingga nanti kita bisa tahu sebagai contoh misalkan begini. One to one atau one to many ya ada buku ya misalkan buku ini dia memiliki atau ditulis oleh beberapa author misalkan atau diterbitkan oleh beberapa author beberapa publisher misalkan. Nah, cuma nanti kita lihat idealnya seperti apa. Kita masuk ke langkah kelima ya. Sebelum tadi kita membahas jenis-jenisnya, sebelumnya tadi kita sudah membahas jenis-jenisnya ya. Kita lihat di sini menentukan hubungan antar entitas. Oke, kita bikin dulu. Berarti kita bikin dulu di publishernya, entitas publishernya. Kita lihat step untuk pembuatan satu entitas baru ya. New entity di sini klik new entity, kita drag and drop lagi di sini. Dan muncul di sini publisher ya. Publisher. Oke, kemudian tentukan atributnya langsung tahapannya seperti tadi. Publisher ID ya, publisher ID, kemudian logical, integer, mandatory, langsung primary UID saja ya, biar lebih cepat. Kemudian ada name ya, name kita tentukan dia sebagai varchar, mandatory wajib. Apply. Nah, kita sudah tampil di sini. Berarti kita sudah punya dua entitas, teman-teman. Oke, kita pilih select di sini. Jangan lupa kalau mau menggeser ya berarti kita harus pindah ke select. Nah, di sini kita sudah punya dua entitas ya, dua entitas yang akan kita jadikan sumber untuk pembelajaran kita di sini ya. Kita masuk ke langkah kelima yaitu hubungan antar entitas. Kita pilih yang one to many ini teman-teman, ya one to many. Untuk menentukan hubungan antar entitas di Oracle SQL Developer Data Modeler, ya klik jenis hubungan di bilah tools alat ini. Oke. Kemudian klik entitas sumber, lalu klik entitas target. Ya, kita klik entitas sumber dan entitas target. Kita boleh artinya sembarang dulu. Misalkan kita menentukan yang sumbernya adalah book, kemudian targetnya ada publisher. Nanti kita bisa tukar kalau memang pada realnya ternyata kita apa namanya kebalik misalkan seperti itu boleh ya. Kita coba dulu. Di sini kita akan melihat bahwa sumbernya adalah yang dari book kemudian ke publisher. Kita lihat di langkah kelima tadi, masih ke langkah kelima. Kita praktekkan terlebih dahulu. Oke. Nah, bila alat yang tadi adalah di one to many, kita klik di sini ya, kemudian kita tarik ke sini. Yes. Nah, oke, di sini tadi akan muncul relation properties ya. Relation properties sudah muncul. Baru nanti kita tentukan apa namanya hubungannya ya. Berarti publish kemudian di publish by. Kita tentukan di sini booknya, ini name of source ya. Source-nya kita publish. Kemudian di sini publish by. Oke. Kita klik apply. Nah, kan seperti ini. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini kan kita kebalik ya, mana yang menjadi sumber dan mana yang menjadi target. Nah, kita ubah saja di sini. Nah, berarti yang jadi source entity untuk source-nya itu adalah publisher, sedangkan targetnya nanti adalah book.
misalkan. Nah, seperti ini. Kita bisa merubahnya di propertinya. Oke, sampai di sini teman-teman bisa mengikuti ya. Karena tahapannya saya rasa sudah detail, jadi tinggal softwarenya dibuka, diinstal, kemudian bisa diikuti step by step dari slide yang sudah ada. Oke, kemudian di tahap ke-6 itu kita menetapkan nilai sumber dan targetnya. Ya, jadi sebenarnya ini tadi sudah secara otomatis ya. Artinya name of source ya, di bagian name of source, kemudian di bagian name of target. Di sini tuh sebenarnya sekalian pada saat kita menarik tadi pas tahapan awal kita langsung kasih name aja. Misalkan publish by seperti itu. Tadi saya sudah lakukan. Kemudian yang berikutnya, nah ini agar labelnya muncul ya, agar labelnya muncul. Tadi tulisan publish, kemudian publish by muncul. Nah, kita klik kanan pada ruang putih tadi di bagian tab logical, kemudian pilih show, klik label. Coba ya kita lakukan step ini untuk menampilkan labelnya. Kita klik kanan di sini, kemudian pilih show, ya, pilih label. Nah, seperti ini. Jadi ini tampil. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah tampil. Selanjutnya di tahapan berikutnya kita ngapain di sini? Tahapan berikutnya di langkah ke-6 ya, lanjutan di sini. Nah, ini kalau memang pas node-nya ini atau garis relasinya pengen dibelokkan ya, atau biar tidak terlalu makan ruang ya, misalkan agak lebih ke sini geser, maka teman-teman ditambahkan node baru di sini atau namanya itu elbow ya. Nanti tinggal diklik kanan pada hubungan ini, kemudian pilih add elbow. Ya, nanti akan muncul satu node baru dan itu yang nantinya akan dibentuk satu node baru sehingga bentuk relasinya lebih luas gitu ya, tidak harus seperti ini ya. Jadi biar ada sikunya boleh seperti itu. Nah, pada intinya seperti ini teman-teman tahapan idealnya ya ketika kita mengembangkan sebuah entity relationship diagram di Oracle SQL Developer Data Model. Jadi paling tidak itu sampai ke tahapan langkah ke-6 ini sudah selesai ya. Dari mulai kita menentukan entitas, kemudian kita menentukan atribut, kemudian setelah itu kita menentukan unique ID, kemudian ada unique ID primer dan sekunder tadi, kemudian sampai ke tahapan hubungan antar entitas ya, kemudian sampai ke penamaan name of source dan name of target. Setelah itu ketika memang mau disederhanakan artinya lebih simple hubungannya tadi menggunakan penambahan elbow seperti itu. Jadi idealnya sampai situ. Adapun nanti ketika memang teman-teman entitasnya itu kompleks ya, entitasnya itu banyak ya, maka teman-teman bisa menggunakan atau ketahapan penentuan mana yang sebagai subtype, mana yang sebagai supertype gitu. Jadi itu masih dalam pembahasan kita materi. Oke, sampai tahapan ini mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh teman-teman sekalian sehingga di materi selanjutnya nanti saya akan lebih secara konseptual nanti teman-teman bisa mengimplementasikannya menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler karena tidak terlalu urgensi menurut saya. Jadi yang urgensi ya sampai langkah 6 ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ada skenario baru ya. Artinya kita sampai tahap 6 ini sudah selesai, sudah clear gitu ya. Nah, ternyata dari tadi skenario awal entitas sudah terbentuk, ternyata ada jenis entitas yang nantinya masuk mana yang sebagai supertype dan mana yang sebagai subtype. Ya, jadi di sini tuh lebih ke di breakdown lagi, artinya entitasnya tuh punya detail entitas gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat dari faculty ini bahwa
Saya ingin tahu apakah kita bisa mencakup jenis kategori keanggotaan baru ya. Misalkan ada keanggotaan siswa, fakulti, kemudian ada perusahaan, misalkan seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh siswa ini ya tentu saja sebagai modelingnya ini pasti bisa dilakukan. Saya bisa membuat entitas umum yang akan menyimpan detail keanggotaan tadi. Nah, disinilah siswa ini menerapkan satu apa namanya teori di mana di situ akan menciptakan entitas yang berperilaku sebagai supertype, kemudian ada yang berperilaku sebagai subtype. Nah, gitu ya. Nah, di sini nanti yang menjadi supertype itu tentu saja kategori keanggotaan khusus ya akan mewarisi properti entitas supertype selain atribut khususnya sendiri. Oleh karena itu kategori keanggotaan ini nanti akan menjadi entitas subtype. Jadi keanggotaan atau member yang utuh itu yang menjadi supertype, kemudian yang kategori keanggotaan ini seperti keanggotaan khusus dan lain sebagainya itu yang menjadi subtype gitu ya. Maka langkah-langkah apa saja yang nantinya akan kita lakukan untuk mengembangkan di Oracle SQL Developer Data Modeler. Ini contohnya. Awal kita akan menentukan supertype di sini ya. Jadi dalam contoh ini supertype itu adalah member secara keseluruhan atau anggota secara keseluruhan. Kemudian nanti di dalamnya itu ada jenis keanggotaan ya, jenis keanggotaan tadi. Nah, lalu bagaimana yang bisa kita lakukan di Oracle SQL Developer Data Modeler? Tentu saja nanti pada saat di entity relationship property ya. Entity relationship property itu ada muncul apa namanya di situ perannya ya. Apakah dia sebagai supertype ataupun sebagai subtype. Ya, yang di situ nanti muncul di bagian entity ya, sorry, maaf. Di bagian supertype ya, nanti di situ akan muncul mana yang menjadi subtype dan mana yang menjadi supertype gitu ya. Nah, ini kan ini tulisannya supertype ini. Nah, jadi nanti di bagian, mohon maaf saya koreksi, bukan di entity relationship properties tapi di entity properties, sorry, ya di entity properties. Nanti ditentukan mana yang menjadi supertype gitu ya. Contoh misalkan begini, kita klik dua kali di bagian member ya kan, di bagian member nanti diklik dua kali ya, klik dua kali, kemudian kita pilih, oh yang jadi supertype itu apa gitu kan, nah nanti muncul. Nah kalau kasusnya di sini berarti yang diklik dua kali itu fakultinya, ya kan? Karena dia sebagai subtype. Karena pilihan di sini itu supertype-nya. Jadi yang diklik adalah fakultinya, klik dua kali, kemudian nanti di sini akan muncul drop down, pilih adalah member. Jadi yang menjadi supertype itu adalah apa tadi member, kemudian yang di dalam ini di dalamnya itu adalah fakultinya. Jadi saya agak menerangkan ini agak harus fokus ya teman-teman ya. Oke. Coba kita simulasikan dengan yang model yang sudah ada seperti di desain saya tadi ya. Oke, anggap saja ini dua ini adalah nanti akan menjadi supertype dan subtype ya. Ini saya hubungannya saya delete dulu, saya hapus dulu. Oke, saya hapus. Nah, misalkan di sini yang menjadi supertype itu adalah book, maka ini tinggal diklik dua kali saja. Kemudian masuk ke tab general, nah pilih supertype-nya. Misalkan di sini book. Oke, kan nanti seperti ini. Dia akan posisinya ada di dalam. Nah, dia akan menjadi subtype. Ya, ini subtype, kemudian ini supertype. Kurang lebih seperti itu. Artinya dengan catatan bahwa di sini memang sesuai dengan identifikasi dari apa namanya entitas kita itu memang menentukan adanya supertype dan adanya subtype gitu. Jangan asal gitu ya, karena kita tidak bisa seperti itu. Oke, itu tahapan bagaimana kita menentukan subtype dan supertype. Selanjutnya di sini ada hubungan busur ya.
Ini juga opsional karena ini kita bicara ketika memang sistem informasi manajemennya atau aplikasi yang digunakan database-nya itu memang kompleks. Tahapannya seperti ini, nanti teman-teman bisa ikuti. Ini tahapan busur ya tadi. Kemudian setelah tahapan busur juga bisa dilakukan tahapan paralel, one to many paralel ini ya. Jadi hubungan pengidentifikasi. Nah, ini hubungan paralel. Artinya paralel itu dari satu entitas itu dia bisa dihubungkan ke beberapa entitas yang lain. Maka nanti di sini kita menggunakan hubungan paralel. Kemudian ada hubungan hierarki. Nah, hubungan hierarki di sini kita lihat data hierarki ini dapat dinyatakan sebagai rangkaian hubungan one to many pengidentifikasi. Ya, contoh di sini misalkan fakulti dapat terdiri dari satu atau beberapa departemen. Suatu departemen dapat menawarkan satu atau beberapa course. Jadi dia punya sub lagi ya. Jadi fakulti punya departemen, departemen nanti punya course gitu ya. Seperti kayak misalkan departemen di sini ada program studi ya. Fakultas punya program studi, kemudian nanti di program studi itu tentu saja dia punya mata kuliah yang lain. Nah, itu yang disebut dengan hubungan hierarki. Nanti implementasinya di Oracle SQL Developer Data Modeler seperti ini. Kemudian ada hubungan berulang dan nah sebagai proyek nanti teman-teman bisa download di Oracle SQL Developer Data Model di bagian referensi material ya. Di situ sudah terdapat proyek. Nah, tentu saja kita menindaklanjuti database toko Oracle Baseball Liga. Karena sebelumnya ya, di materi sebelumnya kita sudah membahas dan mengidentifikasi entitas-entitas yang terdapat di dalam toko Oracle Baseball itu, plus dengan atributnya, mana atribut wajib, mana yang atribut opsional, plus dengan relasinya. Nah, setelah identifikasi itu tentu saja sudah selesai, maka teman-teman langsung implementasikan itu ke dalam Oracle SQL Developer Data Modeler. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sebagai bagian terakhir dari video pembelajaran kali ini, tentu saja kita sudah punya rangkuman ya dalam latihan ini. Tentu saja kita telah mempelajari bagaimana penggunaan Oracle SQL Developer Data Modeler, yaitu dari membuat entitas, atribut, unique ID, ya kan, opsionalitas dan kardinalitas yang benar, kemudian entitas supertype dan subtype tadi, kemudian hubungan busur, hierarki, paralel, dan berulang. Berulang di sini adalah hubungan rekursif yang dia itu kembali, ya, misalkan hubungannya itu kembali lagi ke entitas yang menghubungkan seperti itu. Oke, tidak lengkap ya teman-teman, Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, kalau tidak diakhiri dengan kuis ya. Kita akan mencoba kuisnya. Oke. Pertanyaan pertama ya teman-teman, pertanyaan pertama. Dalam Oracle SQL Developer Data Modeler, ya, atribut yang Anda tetapkan sebagai unique ID utama ya, primer di sini adalah otomatis diatur sebagai atribut mandatori atau atribut wajib dan akan direkayasa menjadi primary key dalam model relasional. Sesuai dengan materi yang sudah kita bahas, jawabannya apa berarti? Oke, jawabannya apa teman-teman di sini? Kita kasih waktu 5 detik ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, betul sekali ya. Jawabannya adalah true ya. Jadi di sini Oracle SQL Developer Data Modeler, ketika kita menentukan atribut itu sebagai unique ID, otomatis dia akan diarahkan ke mandatory. Dan nanti ketika di-convert ke model relasional, dia akan menjadi primary key. Seperti itu ya. Kita kirimkan jawaban kita ke server. Oke, benar ya. Jadi, benar. Selanjutnya ini soalnya cuma ada 2, jadi tidak terlalu lama. Semua hal berikut dapat dimodelkan kecuali ya. Ini di Oracle SQL Developer Data Modeler ya. Hubungan busur, hierarki, paralel, dan rekursif, jadi tentu saja bisa ya dimodelkan. Kemudian entitas, supertype, dan subtype, bisa juga ya, tadi sudah kita praktekkan juga. Kemudian entitas, atribut, unique ID, bisa juga, ini malah tahapan yang awal ya. Aturan bisnis prosedural, nah ini yang tidak bisa dimodelkan oleh Oracle SQL Developer Data Modeler. Jangan ragu ya, ini nggak usah menunggu 5 detik, langsung saja jawabannya ini kita kirimkan ke server ya. Jawabannya seperti apa? Oke, benar ya. Kita lihat hasil.
Ya, selamat Anda lulus, skornya adalah 100%, ya. Nilainya 100% karena soalnya tadi hanya 2 soal gitu. Oke, teman-teman, itulah video pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang materi Oracle SQL Developer Data Modeler. Mudah-mudahan dari yang sudah saya sampaikan tentu saja banyak sekali kekurangan dan banyak sekali kelemahan dalam saya menyampaikan. Mohon maaf barangkali tadi ada tutur kata ataupun hal-hal yang tidak ataupun kurang pantas ya untuk saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Sukses selalu untuk teman-teman sekalian dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video pembelajaran yang lain. Tetap semangat dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.